Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, gerakanmu kembali hadir untuk Anda selama 30 menit. Seperti biasa, kami telah mengemas beragam aktivitas Perserikatan Muhammadiyah yang akan kami sajikan untuk Anda. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara mengakui kondisi kelangkaan mubalik. Kelangkaan ulama perempuan atau mubalighah tidak boleh dibiarkan karena akan menyebabkan terbatasnya pencerahan keagamaan khususnya kepada kaum perempuan. Kondisi ini disadari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah Sumatera Utara berharap agar kondisi ini dapat segera dicari solusinya. Aisyah wilayah Sumatera Utara secara intens melakukan kaderisasi ulama perempuan untuk kader dari 24 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang dibagi dalam 3 zona pelatihan. Kali ini, pelatihan berlangsung di zona 2, Kota Pemantang Siantar, bertempat di Sekolah Muhammadiyah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pematang Siantar. Untuk zona 2 diikuti peserta dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labura, dan Kabupaten Pakpak Barat. Hadir pada pelatihan ini Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pematang Siantar Sailan Nasution, dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Pemantang Siantar Maritan Lubis. Pelatihan untuk zona pertama berlangsung di Medan. Peserta terdiri dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kota Tebing Tinggi. Sedangkan untuk zona ketiga akan diikuti oleh peserta dari kawasan Tabaksel. Ketua Majelis Tabligh Aisyah Sumatera Utara, Zubaidah Pohan, menjelaskan pelatihan dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan kelangkaan mubalighah. Pelaksanaan pelatihan mubalighah yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan pelaksanaan yang kedua. Kita merencanakan pelaksanaan pelatihan mubalighah ini dibagi dalam 3 rangkaian. Kita berupaya sebelum akhir periode kita pelaksanaan pelatihan mubalighah sebagai amanah dari musyawarah kita yang lalu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elnita, menegaskan kelangkaan ulama perempuan sudah sangat dirasakan. Untuk itulah Aisyah mengelola pelatihan mubalighah dengan sungguh-sungguh. Mubalighah atau mubaligh perempuan memang sudah sangat langka di setiap daerah. Walaupun di kota Medan sekalipun yang begitu banyak manusia, juga nampak kelangkaan daripada mubalighah atau mubaligh. Untuk itu Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah, Majelis Tabligh buat pelatihan mubalighah dengan langkahnya mubalik perempuan, sehingga untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita yang mau menikah sangat sulit. Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elnita, menyerahkan peserta pelatihan kepada Master of Training Pelatihan Mubalighah, Salmi Abbas. Pimpinan Aisyah dan Nasyatul Aisyah Wilayah Sumatera Utara memberi apresiasi kepada Kapolri atas kebijakan memberi izin pemakaian jilbab untuk polisi wanita.
Pakaian dinas Polwan dengan jilbab memiliki beberapa rupa seragam, mulai dari seragam polisi berwarna coklat, seragam brimob, serta seragam olahraga. Standar seragam berjilbab dimasukkan ke dalam baju seragam dan ditutup dengan topi kesatuan masing-masing. Sedangkan bawahan wajib memakai celana, kemudian baju seragam dikeluarkan dari celana dan memakai sabuk. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elnita, dan Ketua Pimpinan Wilayah Nasyionatul Aisyah Sumatera Utara, Rasta Kurniawati, memberi apresiasi kepada Kapolri atas dikeluarkannya surat keputusan penggunaan pakaian dinas berjilbab oleh polisi wanita. Pemakaian jilbab jelas kedua pimpinan organisasi wanita Islam, selain sebagai memenuhi syarat Islam bagi kaum perempuan, juga memberikan tampilan yang lebih baik. Sebenarnya pemakaian jilbab oleh Polwan itu telah merupakan suatu katakanlah paksaan, tetapi itu adalah merupakan syariat. Artinya di dalam Al-Quran sendiri Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Jadi kalau polwan tidak menutup aurat, artinya polwan yang muslimah tentu sudah melanggar syariat Islam itu sendiri. Tetapi dengan adanya jilbab diberi izin untuk polwan yang muslimah tentu sudah bisa melaksanakan syariat agama. Karena bagaimanapun juga perintah jilbab itu di dalam Al-Quran ada, serupa dengan perintah sholat juga. Jadi artinya bukan hanya sekedar menutup aurat seperti itu, tidak, tapi adalah merupakan perintah untuk menutup aurat bagi wanita. Tentu saja ada perbedaan, karena dengan berjilbab satu mencerminkan bagaimana Islam mendidik seorang perempuan dan juga memelihara, menghormati Islam itu sendiri. Dengan berjilbabnya perempuan itu, maka dia berarti mengangkat derajatnya sendiri. Nah, di Polwan ini pun di samping dia melaksanakan syariat Islam, tentu dengan berjilbab itu pun tampak kelihatannya pun akan lebih manis. Pimpinan Wilayah Nasyionatul Aisyah Sumatera Utara sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah membolehkan polisi wanita memakai jilbab. Dengan pemberlakuan ini, maka pimpinan Wilayah Nasyionatul Aisyah Sumatera Utara memberikan 2 poin dan harapan yang sebenarnya kepada polisi wanita. Yang pertama adalah dengan dibenarkannya atau dibolehkannya polisi wanita memakai jilbab, ini adalah semakin mendekatkan polisi wanita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan dibenarkannya juga polisi wanita memakai jilbab, ini adalah harapan kita dari organisasi perempuan, semakin mendekatkan diri juga polisi wanita tersebut kepada keberpihakan kepada kaum perempuan. Penggunaan jilbab oleh Polwan diharapkan mampu meningkatkan citra yang lebih baik kepada Polri di tengah masyarakat. Dan bermain, tepuk tangan dong. Oh iya, siapa nama kakak yang di depan? Kak, Sebagai upaya menerapkan ilmu keislaman dalam bidang pendidikan yang jauh dari sekularisme, pimpinan Aisyah Cabang Ciputat Timur menggelar launching Taman Kanak-Kanak Aisyah berbasis Trend Science pada Ahad 29 Maret 2015. Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi sebuah tantangan yang tidak terbantahkan. Melihat arus globalisasi yang merongrong pendidikan di tanah air dengan konsep sekularisme yang mencoba menjauhkan nilai-nilai keagamaan dari ilmu pengetahuan. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, ternyata lebih dari 800 ayat di dalamnya berbicara tentang sains. Bahkan jumlah ini justru lebih besar daripada ayat yang membicarakan tentang fikih. Oleh karena itu,
ini dapat menjadi bukti bahwa dalam bidang pendidikan, konsep keislaman tidak pernah terpisah dari sains atau ilmu pengetahuan yang selama ini digadang-gadang oleh para ilmuwan sains yang mengedepankan paham-paham sekularisme. Untuk itu, menjawab tantangan tersebut, Lazismu bekerja sama dengan pimpinan Aisyah Cabang Ciputat Timur menggagas TK Aisyah Trend Science yang diresmikan pada Ahad 29 Maret kemarin. Perasingan ini disaksikan oleh perwakilan pemerintah Kota Tangerang Selatan, pimpinan pusat Aisyah dan penggagas Trend Science Agus Purwanto. Tepuk tangan untuk TK Aisyah 85 Trend Kepala TK Aisyah Trend Science 85 Ciputat Timur, Irma Yuli Astuti, menyampaikan harapannya terkait berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini yang mencoba menanamkan nilai-nilai keislaman dalam keseharian peserta didiknya. Sebenarnya ini tonggak awal ya sejarah bagi kami, dan harapan kami adalah benar-benar menjadi wadah memediasi semua kepentingan berkenaan dengan pengalaman bermain anak. Jadi Trend Science itu sebenarnya memang pesantren science. Nah, itu adalah penggabungan dari ilmu-ilmu kauniyah dan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang ingin kami kombinasikan. Harapannya sudah pasti merupakan jawaban bagi semua keluarga. Dan kami memberikan solusi yang tepat, mudah-mudahan itu, sehingga apa yang diharapkan orang tua tentang putra-putrinya itu ada di kami. Ya, dan itu secara tidak langsung kita sudah memberikan sumbangsih pada negara pastinya, dan itu merupakan juga cita-cita luhur dari Muhammadiyah. Metode pendidikan berbasis keagamaan ini digagas oleh salah satu kader Perserikatan Muhammadiyah, Agus Purwanto, yang juga dikenal dengan Kiai Trend Science. Sebutan ini disematkan kepada pria asal Jember yang berhasil meramu formula pendidikan sains di tanah air berbasis konsep keislaman yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Surat ke-76 ayat 17. Salah satu wujud aksi nyata Aisyah dalam penanggulangan tuberkulosis adalah dengan menggerakkan jaringan yang ada, yaitu dengan melakukan gerakan ketuk pintu. Gerakan ini untuk pelayanan kesehatan dan edukasi lingkungan sekitar pasien agar mata rantai penularan diputus. Memperingati Hari TB Sedunia, TB Care, lembaga di bawah pimpinan pusat Aisyah, menggelar TB On Car Free Day bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Juwita Muluk. Dihadiri pula oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Siti Nur Jannah Johantini, Ketua TB Care Aisyah, Nur Rahma Praktiknya, dan Dewan Penasehat TB Care, Hamama Suratno. Dalam TB On Car Free Day ini, Aisyah mencanangkan gerakan ketuk pintu GKP atau mendukung terwujudnya Indonesia bebas dari tuberkulosis. Pencanangan GKP ini dilakukan di Taman Menteng, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan dengan jalan santai menuju area Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Gerakan ketuk pintu ini adalah kegiatan utama yang dilakukan Aisyah sebagai kontribusi organisasi pada bangsa untuk meningkatkan angka penemuan dan penyembuhan kasus TB, sehingga cita-cita Indonesia sebagai negara yang bebas TB akan terwujud. Aisyah melakukan gerakan untuk mengingatkan, bukan memperingati dalam rangka mengingatkan Hari TB Day ya, Hari TB Internasional Dunia. Dan yang paling penting bahwa Aisyah itu memang gerakan di akar rumput, di komunitas, untuk menggerakkan masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap bahaya tuberkulosis begitu, karena kan tadi bisa menular dan ternyata Indonesia masih menjadi negara keempat. Ratusan peserta dari berbagai kader komunitas bebas TB mengikuti kegiatan ini dengan membawa slogannya masing-masing. Selain GKP, diadakan pula pameran, pemeriksaan gratis,
senam sehat, dan ada juga yang menarik yaitu edukasi ular tangga TB, HIP, hasil karya komunitas TB Care Aisyah. Di lingkungan Aisyah, GKP akan dilaksanakan di 12 provinsi dan 45 kabupaten kota. Lebih dari 119 lokasi, antara lain Sumatera, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Melihat dedikasi Aisyah yang berkontribusi untuk bangsa, mengingatkan juga bagi pemerintah agar menghargai perjuangan dan jihad Aisyah dalam pengentasan TB. Misalnya dengan dibuatnya taman dan lingkungan asri di setiap daerah. Organisasi Aisyah menjadi advokasi untuk terus membantu pemerintah dalam setiap cita-cita bangsa. Terima kasih kepada organisasi. Kami tidak mungkin pemerintah mempunyai tangan di bawah implementasi ini atau action ini harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sasaran dari gerakan ketuk pintu yang dicanangkan Aisyah tidak hanya terbatas pada mereka yang berada di balik pintu rumah seperti di kawasan pemukiman, khususnya daerah kumuh, miskin dan terbelakang, namun juga mereka yang ada di lembaga-lembaga yang rentan oleh penularan TB, misalnya lapas. Kegiatan ini akan terus dilakukan Aisyah sebagai gerakan perempuan muslim yang mencerahkan kehidupan bangsa, khususnya melalui penanggulangan TB. Beberapa provinsi di Sumatera Utara dikenal sebagai kawasan minoritas muslim. Salah satunya adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Di kawasan inilah spirit Muhammadiyah akan dibangkitkan. Dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, Muhammadiyah baru berdiri di 25 daerah. 8 kawasan lainnya, Muhammadiyah belum memiliki struktur kepengurusan. Salah satu kawasan minoritas muslim adalah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kota Tarutung sebagai ibu kotanya. Daerah dengan penduduk muslim sekitar 8% itu, perkembangan Muhammadiyah sangat memprihatinkan. Struktur kepengurusan Muhammadiyah sudah ada, namun aktivitasnya sangat terbatas. Untuk itulah pimpinan wilayah Muhammadiyah berencana melakukan revitalisasi aktivitas Muhammadiyah di sini. Sedangkan pimpinan wilayah Aisyah akan melakukan pembentukan pimpinan daerah Aisyah yang baru dan merupakan daerah ke-25 di Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Hajah Elnita, hadir di tengah kegiatan pengajian Muhammadiyah Setapanuli Utara. Elnita berharap spirit Muhammadiyah dapat kembali dibangun setelah mengalami kevakuman lebih dari 10 tahun. Kata Elnita, Muhammadiyah saat ini memiliki 2 tugas pemberantasan TBC, yakni pemberantasan tuberkulosis dan tahyul bid'ah dan khurafat. Jadi 2 TB yang kita berantas, 2 TBC, 1 TBC, tahyul, bid'ah, khurafat, 1 lagi tuberkulosis. Kita jangan lupa yang bilang anaknya harus ada, ya. Bagi anaknya yang laki-laki, anak laki-laki, bagi yang perempuan harus ada. Sebab ini bagus pun kita sekarang membangun Aisyah itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada generasi penerus. Tapi luangkanlah waktu kita untuk berAisyah. Pikirkan Aisyah walaupun 5 menit dalam satu hari. Pengajian Muhammadiyah Setapanuli Utara yang berlangsung Minggu 5 April 2015 menghadirkan tokoh tua penggerak awal Muhammadiyah Abdul Majid Panggabean dan tokoh muda Muhammadiyah Saful Rahmat Penggabean. Moderator pengajian Zulfikar Ridho Hutasuhud pada akhir pengajian menyampaikan resume kesempatan guna mendorong bangkitnya kembali spirit Muhammadiyah di Tapanuli Utara. Akan dibuat penelitian dan seminar oleh dosen-dosen UNSU, dan kemudian Muhammadiyah masuk ke Tapanuli Utara akan kita usulkan penelitian dosen-dosen UMTS, dan kemudian membukukan sejarah PDA atau Man Peanono ini bekerjasama dengan alumni Peanono. Kemudian kita merekomendasikan kepada 5 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara untuk mendirikan
sekolah tinggi ilmu agama Islam di Tapanuli Utara. Gerakan anti korupsi secara berjamaah menjadi prioritas Muhammadiyah. Mulai dari ketua umum sampai pemuda Muhammadiyah, semuanya bergerak melawan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Langkah apa yang ditempuh sebagai aksi nyata mengedukasi gerakan anti korupsi? Selengkapnya setelah yang berikut ini. Tetap di gerakanmu. Baik pemirsa, Anda kembali dalam acara Gerakanmu. Pilkada langsung banyak melahirkan pemimpin daerah yang mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik. Meski demikian, banyak pula kepala daerah yang dihasilkan justru absen komitmen terhadap publik. Hal lain, para pejabat justru membangun kelompok rantai politik yang abai publik. Di sisi lain, praktek bandit anggaran lama tidak terjamah. Mereka ada namun tidak terlihat. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah merasa terpanggil untuk melawan praktek bandit anggaran ini dengan mengadakan madrasah anti korupsi seri pertama. Melihat proses pilkada seantero Indonesia banyak melahirkan pemimpin daerah yang mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik. Walaupun di dalam perjalanan waktu, tak sedikit di antaranya terjerat korupsi. Di dalam madrasah anti korupsi pada Ahad 12 April 2015, di Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Iman Aryadi Wali Kota Cilegon, dan Ade Irawan, Deputi Koordinator ICW, upaya menghormati nilai anti korupsi didiskusikan. Deputi Koordinator ICW Adi Irawan mengatakan bahwa selama ini berdasarkan data yang diperoleh ICW dimulai proses jual beli nominasi calon kepala daerah di saat masih di partai politik. Calon kepala daerah pada kondisi ini harus berkompetisi dengan sesama calon. Meski calon independen masih diperbolehkan, namun harus melewati proses yang sangat merepotkan. Pengalaman kami melakukan riset dan pemantauan pemilu kada, paling tidak ada beberapa titik paling rawan dalam korupsi pemilu kada. Titik rawan yang paling pertama adalah proses jual beli kandidasi, jual beli nominasi, atau yang sering kami sebut di ICW itu kandidasi buying. Calon-calon kepala daerah ya, harus berkompetisi antar mereka untuk kemudian bisa dipilih oleh partai, terutama mereka yang punya suara yang paling banyak. Walaupun memang faktanya di undang-undang di aturan main kita masih ada calon independen diperbolehkan, tapi memang ribetnya alhamdulillah harus mengumpulkan KTP gitu ya. Dia calon kepala daerah kalau mau melenggang masuk cepat, dia harus punya perusahaan leasing banyak. Di situ KTP banyak, jadi nggak perlu dikumpulkan KTP tempat lain. Nah, yang ketiga adalah fasilitas negara. Itu birokrasi. Selama ini beberapa pihak di luar Pemuda Muhammadiyah ada yang menanyakan mengapa pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung sikap Ahok. Padahal selama ini pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung seluruh kepala daerah seluruh Indonesia.
ini yang terinspirasi gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak memberantas pembodohan dan kemiskinan. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah selama ini gencar melakukan pembelaan sikap Ahok, Gubernur DKI Jakarta, tentang melawan anggaran itu. Bahkan yang paling parah, ada yang mengatakan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sudah kafir karena membela pemimpin kafir. Padahal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bukan mendukung Ahoknya, melainkan langkah dan sikap gerakan Gubernur DKI Jakarta. Kelompok tertentu, ini pemuda Muhammadiyah ngapain dukung Ahok apa namanya melawan praktek anggaran itu? Kok pemuda Muhammadiyah dukung orang kafir katanya? Kok Daniel ini sudah kafir? Padahal yang kita dukung adalah nilai yang dibawa oleh siapapun kepala daerah. Yang kita dukung itu nilai pemberantasan korupsi. Hari ini bagi kami dakwah anggaran penting sekali, memastikan anggaran itu benar-benar digunakan oleh kepala daerah untuk rakyat, itu penting sekali. Kalau tadi di awal saya sebutkan Kiai Dahlan dulu, pendiri Muhammadiyah, memulai gerakan dakwahnya dengan melawan kemiskinan dan kebodohan. Sekarang sumbatan utama yang menyebabkan kebodohan, bahkan bukan kebodohan sekarang, pembodohan, bukan cuma kemiskinan sekarang, tapi pemiskinan. Yang melakukan kemiskinan dan pembodohan itu adalah karena anggaran publik tidak sampai. Saat ini, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sangat mementingkan dakwah anggaran, yaitu memastikan anggaran benar-benar digunakan oleh kepentingan rakyat. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang kembali menggelar peresmian Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Mutu dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Prosesi ini diresmikan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Godwil Suber dan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Setelah 1 tahun periode pembangunannya, akhirnya pada Minggu 12 April kemarin, kampus 2 perguruan tinggi Muhammadiyah yang berdiri di atas satu gedung, yakni Sekolah Tinggi Teknologi Mutu dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah, resmi dapat dipergunakan untuk aktivitas perkuliahan melalui prosesi peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Godwil Suber dan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Berdirinya gedung baru untuk 2 perguruan tinggi Muhammadiyah Tangerang ini menjadi sebuah jawaban dari persoalan yang tengah dihadapi lembaga pendidikan tinggi persyarikatan, khususnya yang berada di daerah Tangerang, yang dalam beberapa waktu terakhir dihadapkan dengan persoalan infrastruktur yang belum memadai. Dengan itu, kedua ketua dari Sekolah Tinggi Muhammadiyah Tangerang ini menyampaikan syukur dan terima kasih atas partisipasi yang diberikan oleh seluruh pihak, dan berharap STTM dan STF Muhammadiyah dapat lebih baik ke depannya. Segala upaya yang disampaikan oleh banyak pihak sehingga terbangunnya gedung baru STTM dan STF Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang. Ini suatu kebanggaan, kehormatan khususnya baik bagi para mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan studinya di STM maupun kepada alumni-alumni yang telah lulus dari STM ini suatu kebanggaan bahwa dulu kita tuh sewa gedung gitu ya, kemudian kita satu-satunya perguruan tinggi di Muhammadiyah Banten yang sudah terakreditasi institusi. Jadi dan alhamdulillah dinyatakan perguruan tinggi sehat dalam penilaian Kopertis 4 Bandung gitu. Itu prestasi yang kami baru diperoleh tanggal 24 Maret kemarin. Terus harapannya pasti ya kedepannya peningkatan jumlah mahasiswa, kualitas lulusan itu harus tetap prioritas
sambil juga tetap harus melanjutkan pembangunan ini. Pembangunan ini tidak serta-merta ini terakhir, tapi tetap berkelanjutan. Selain itu, berdirinya gedung yang berdiri di atas tanah seluas 3 hektar tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong peningkatan kualitas pendidikan bagi persyarikatan dan warga Tangerang pada umumnya. Hal senada disampaikan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar yang juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Muhammadiyah dalam pembangunan masyarakat Tangerang. Oh iya, saya berharap sekolah tinggi ini bisa nantinya meningkat menjadi universitas dan juga ikut membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang agar peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang itu bisa meningkat dengan signifikan. Muhammadiyah secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang alhamdulillah cukup aktif dan kita berharap kegiatan Muhammadiyah ini juga bagian dari program pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang agar bisa sejalan nantinya. Insya Allah kita pemerintah Kabupaten Tangerang selalu siap berkolaborasi dan juga bersinergi dengan program-program pembangunan khususnya dunia pendidikan yang ada di Muhammadiyah, yang ada di program Muhammadiyah. Baik. 2 perguruan tinggi Muhammadiyah Tangerang yang berdiri di atas satu gedung ini ditengarai akan digabungkan dalam sebuah mega proyek persyarikatan yang mewacanakan pembangunan Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin yang disingkat dengan UMAR. Peresmian gedung baru perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Tangerang menjadi sebuah langkah maju bagi Muhammadiyah Tangerang. Lantas bagaimana tanggapan dari pimpinan persyarikatan terkait perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Tangerang? Ini termasuk kerjaan yang sangat luar biasa juga bagi Muhammadiyah. Yang tadinya mulai dari Mei, hari ini kita bisa resmikan, sudah kita gunakan gedung ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi nanti ke depannya bagaimana kampus ini bisa berjalan dengan baik, ya, memenuhi keinginan masyarakat. Kemudian secara administrasi hendaknya ketua baik farmasi maupun teknik mutu ini betul-betul meminit secara baik, mulai dari masalah akademisnya sampai juga hubungannya dengan masyarakat, termasuk juga hubungannya dengan perserikatan Muhammadiyah ke depan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT menuntaskan proses akreditasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Proses akreditasi institusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU berlangsung Senin dan Selasa 6-7 April 2015 di kampus UMSU, Jalan Kapten Muhtar Basri, Medan. Akreditasi dilakukan oleh tim BANPT yang diketuai Dr. Bambang Supriyadi dengan 3 anggota, Dr. Basuki Hadi Prayitno MBA, Profesor Tuti Suryati, dan Profesor Armansyah Tambunan. Rektor UMSU Dr. Agusani mengatakan, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sumatera Utara, UMSU senantiasa taat asas, terutama dalam pengisian borang akreditasi institusi yang bertujuan untuk penjaminan mutu universitas. Bagi UMSU, untuk menghadapi akreditasi oleh BANPT, telah dilakukan berbagai persiapan agar semua proses dari akreditasi itu dapat dipenuhi. UMSU yang berdiri pada 27 Februari 1957 saat ini memiliki 8 fakultas dan 5 prodi pasca sarjana dengan 24 program strata 1, 1 program studi diploma 3 dengan jumlah mahasiswa sekitar 20.000 orang. Pada hari kedua penutupan proses akreditasi UMSU ditandai dengan penyampaian resume hasil akreditasi oleh Dr. Bambang Supriyadi, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil akreditasi. Sedangkan untuk nilai, Ketua Tim BANPT Dr. Bambang Supriyadi mengatakan akan disampaikan oleh pimpinan BANPT. Mengakhiri kegiatan akreditasi UMSU,
pihak rektorat, Ketua Kopertis Sumatera Utara dan Badan Pengurus Harian UMSU menyematkan ulos sebagai tanda kenang-kenangan kepada tim yang telah menyelesaikan tugas akreditasi. Rektor UMSU Dr. Agus Sani menutup acara dengan menyampaikan 5 pantun sebagai rasa duka cita atas selesainya kegiatan akreditasi selama 2 hari. Aceh dikenal samudra pasai, sejarah jadikan petua. Visitasi IPT UMSU telah selesai, hasil pun dinantikan juga. Kemelawan memancing ikan dimasak untuk dimakan. Banyak saran dan masukan, asesor pula kami kerjakan. Mutu pendidikan di seluruh institusi pendidikan Muhammadiyah selalu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas seperti menciptakan lulusan berkualitas sampai peningkatan fasilitas area pendidikan. Kali ini kita akan saksikan bersama berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami. That you have here in Indonesia is not, as you know, very big enough. It's a bit similar, right? Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam gerakanmu. Informasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Pengurus Masjid Lyon Prancis Kamel Haptani berkunjung ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Kamel berkunjung bersama aktivis Muslim Prancis Azuddin untuk berdiskusi tentang perkembangan Muslim di masing-masing negara. Perkembangan Muslim di Prancis sangat baik, namun problem pemahaman yang salah atau Islamofobia juga menjadi batas gerak umat Muslim di Prancis. Meski demikian, Prancis termasuk negara yang paling besar dalam jumlah populasi Muslim. Dalam upaya memelihara perkembangan dan kualitas umat Muslim di Prancis, Kamel selaku pengurus Masjid Besar Lyon di Prancis melakukan kunjungan ke Muhammadiyah. Hal ini lantaran Muslim di Prancis menghadapi beberapa problem sosial, ekonomi, dan problem antar agama. Salah satu isu yang sangat penting adalah mengenai makanan halal. Pemerintah Prancis membatasi untuk melakukan penyembelihan secara Islam, meski tidak dilarang secara penuh. Oleh karena itu, Kamel dan aktivis Prancis berdiskusi bagaimana Muhammadiyah menghadapi persoalan tersebut. Ya, mereka belajar bagaimana membangun institusi yang kuat sehingga melahirkan berbagai macam amal usaha dan program-program yang konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka ingin belajar bagaimana manage anggota yang begitu banyak dan menghimpun sebagai sebuah kekuatan komunitas. Banyak rencana program yang akan dijalin oleh umat Muslim Prancis dan Muhammadiyah, mulai dari beasiswa untuk mahasiswa dan siswa sekolah menengah, hingga program kunjungan singkat ke pondok pesantren Muhammadiyah. Hal ini untuk memperkenalkan pengalaman antar budaya dan antar bangsa, sekaligus mempelajari Muhammadiyah dan umat Muslim umumnya di Indonesia. ...500 siswa dari berbagai taman kanak-kanak di Solo mengikuti lomba mewarnai
di Edupak Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lomba tersebut adalah bagian dari rangkaian acara launching Rumah Makan Dapur Solo cabang Edupak. Ratusan anak TK sudah duduk rapi menunggu lomba dimulai. Orang tua yang menunggu anak mereka tidak diperbolehkan mendekat karena akan mengurangi nilai. Kriteria penilaian adalah kreativitas yang dinilai melalui warna dan bentuk. Selain itu juga kemandirian dan kerapian dalam menggambar. Pada hari ini nanti lomba mewarnai itu dari berbagai TK di Solo Raya. Jadi TK-TK favorit dan TK sekitar Edupak UMS ini kita undang untuk memeriahkan acara pembukaan Dapur Solo Hajah Endrat cabang Edupak UMS. Jadi dari banyak TK, hampir berapa ratus TK ini pesertanya ada sekitar 500-an. Terdapat puluhan piala yang ditata berjajar di depan panggung yang akan diberikan kepada pemenang lomba. Setelah mendirikan rumah makan di Jalan Slamet Riyadi, akhirnya Dapur Solo bekerja sama dengan UMS mendirikan cabang di Edupak. Acara launching rumah makan tersebut berlangsung meriah. Di luar gerbang Edupak sudah dihias dengan payung dan tampah warna-warni. Acara launching dibuka dengan penampilan perkusi dari Sekolah Alam Surya Mentari. Selain itu juga ada lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak dari berbagai TK di Solo Raya. Beberapa tokoh penting seperti Profesor Dr. Adnan, Ketua MUI Solo, dan Ustadz Dahlan, salah satu ulama pengurus MUI, turut hadir dalam acara tersebut. Terdapat juga stand permainan anak yang berjajar di sepanjang jalan Edupak. Profesor Bambang mengatakan bahwa Edupak dibuat untuk kebutuhan berbagai kalangan, terutama anak-anak. Dan Dapur Solo didirikan di area Edupak sebagai kantin yang menantinya akan digunakan juga untuk menjamu para tamu yang berkunjung ke UMS. Calon dokter lulusan UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta akan diambil sumpahnya di Hotel Paragon Surakarta. Calon dokter yang mengenakan balutan busana biru toska dan jas putih tersebut memasuki aula. Para orang tua dan tamu undangan juga turut hadir. Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UMS Bambang Setiaji, kemudian Profesor Dr. Bambang Subagio, Dekan Fakultas Kedokteran. Sumpah dokter dilakukan dengan hikmat. Peserta sumpah dokter ke-15 ini adalah yang paling banyak. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya mencapai 40-an peserta, tahun ini meningkat menjadi 59 peserta. Dari tahun 2004 hingga saat ini Fakultas Kedokteran telah meluluskan 387 mahasiswa. Profesor Dr. Bambang Subagio juga mengatakan bahwa sekarang dokter lulusan UMS telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Pemirsa, demikian sajian kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga tayangan tadi dapat memicu semangat pencerahan bagi kita semua. Kami undur diri. Sampai jumpa pada program Gerakanmu berikutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.